Song dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke barisan dan deret aritmatika bagian pertama. Adapun yang menjadi subtopik kita di bagian pertama ini adalah mengenai barisan aritmatika. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal dan pembahasan yang akan saya paparkan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Memulai topik kita pada hari ini, kita perhatikan definisi dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Dua suku berurutan yang dimaksudkan adalah misalnya suku kedua dengan suku ketiga, suku ketiga dengan suku keempat, suku keempat dengan suku kelima, atau misalnya suku ke-99 dan suku ke-100. Nah, kemudian perhatikan untuk notasi berikutnya. Ada di layar gadgetmu simbol U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Coba kita lihat apa itu U1, U2 dan U3 dan seterusnya. U1 adalah sebutan untuk suku pertama. U2 itu adalah sebutan untuk suku kedua. Kemudian U3 adalah sebutan untuk suku ketiga. Dan nantinya UN ini adalah sebutan untuk suku ke N. Perhatikan diagram yang ada di layar gadgetmu masing-masing. Nah, barisan aritmatika secara sederhana boleh kita deskripsikan sebagai barisan yang antara dua suku berurutan. Ini kata kuncinya ya, harus memang dua suku berurutan. Barisan yang antara dua suku berurutan itu apabila dijumlahkan atau dikurangkan itu harus dengan bilangan yang sama. Saya ulangi, antara dua suku berurutan dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama inilah yang kita sebut dengan beda suku. Perhatikan contoh berikut ini. Di layar gadgetmu sudah ada 4 contoh barisan. Kita akan bahas barisan yang pertama. Itu suku pertamanya 0, suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku keempatnya 6, dan berikutnya 8. Nah, kita akan melihat bagaimana beda suku di antara tiap suku yang sudah ada di layar gadgetmu masing-masing. Nah, 0 ini suku pertama, 2 adalah suku kedua. Nah, kalau kita lihat bedanya, 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, 0 ke 2 itu dia ditambah 2, kemudian 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 itu juga ditambah 2, 6 ke 8 juga ditambah 2. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bilangan yang sama. Jadi dia jadi beda atau selisihnya antara dua suku yang berdekatan, antara dua suku yang berurutan selalu konstan atau selalu sama. Kalau di awal itu selisihnya 2 plus 2 untuk contoh nomor 1, maka untuk dua suku berurutan berikutnya juga harus dia bedanya plus 2, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melanjutkan setelah 8 kalau mau kita lanjutkan suku berikutnya berarti 8 tambah 2 berarti 10. Kita lanjutkan lagi, misalnya 10 tambah 2 berarti 12. Karena konsepnya itu perbedaan antara dua suku berurutan itu harus tetap sama, ya. Kemudian contoh yang kedua, kita perhatikan minus 12 sebagai suku pertama, kemudian minus 8, minus 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat beda dari dua suku yang berdekatan. Dari minus 12 ke minus 8 itu berarti dia plus 4. Dari minus 8 ke minus 4 itu dia tambah 4.
Kemudian dari minus 4 ke 0 itu karena tambah 4. Dari 0 ke 4 itu tambah 4. 4 ke 8 itu tambah 4. Jadi beda sukunya 4. Kalaupun kita mau melanjut ke suku berikutnya setelah 8 misalnya, maka 8 tambah 4, 12. Kalau kita lanjut lagi, 12 tambah 4, 16 dan seterusnya. Jadi tetap dia konstan. Beda sukunya itu tetap dia harus plus 4 untuk contoh yang nomor 2. Kita lanjut contoh yang nomor 3. 100, 98, 96, 94 dan seterusnya. Kita akan cek berapa beda dari dua suku yang berdekatan. Nah, untuk dari 100 ke 98 itu berarti minus 2. Dari 98 ke 96 itu berarti beda sukunya minus 2. Dari 96 ke 94 itu berarti beda sukunya minus 2. Kalaupun kita mau melanjutkan setelah 94, maka 94 kurang 2. Dia 92. Kita lanjut lagi, maka 92 kurang 2. Jadi untuk suku-suku berikutnya antara dua suku yang berdekatan itu harus tetap dikurangi 2. Kemudian contoh yang berikutnya, 57 ke 52, 52 ke 47, 47 ke 42, 42 ke 37. Kita akan cek ini beda sukunya. Dari 57 ke 52 berarti itu minus 5. 52 ke 47 juga minus 5. 47 ke 42 juga minus 5. Kemudian dari 42 ke 37 juga minus 5. Kalau misalnya kita mau melanjutkan suku berikutnya berarti 37 kurang 5, 32. Kita lanjutkan lagi. Misalnya 32 kurang 5 itu, dan seterusnya harus tetap kita kurangi 5. Nah, jadi kita lihat dari awal, maka untuk nomor 1 boleh kita simpulkan berarti beda sukunya, atau kita simbolkan dengan B, beda sukunya adalah 2. Untuk soal nomor 2, boleh kita simpulkan beda sukunya ada 4. Untuk soal ketiga berarti beda sukunya adalah minus 2. Kemudian yang berikutnya nomor 4 berarti beda sukunya adalah minus 5. Makanya tadi di konsep itu, di diagram itu saya jelaskan bahwa perbedaan suku itu atau besarnya beda suku itu tidak harus selalu dijumlahkan. Boleh saja dia bentuknya pengurangan. Gitu dia. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kemudian ada di layar gadgetmu masing-masing itu adalah formulasi untuk menentukan suku ke N. Nah, kalau misalnya suatu barisan itu kan, kalau kita harus menjajarkan bilangan sampai ke suku yang dimaksud itu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi diberikan rumus, diberikan formulasi dengan tujuan untuk memudahkan kita menentukan nilai suku ke N. Kalau misalnya yang ditanya itu kan masih suku ke-50, masih memungkinkan kita secara manual untuk menjajarkan barisannya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya sampai suku ke-10.000, itu akan sangat membutuhkan waktu yang panjang bagi kita untuk mengurutkan satu persatu sampai ke suku ke-10.000 N. Jadi kalaupun ada soal dikasih barisan bilangan, kita disuruh menentukan nilai suku ke 10.000, nah akan lebih mudah kalau memang kita langsung sudah menggunakan rumusnya. Baik, kita cek apa saja yang menjadi komponen-komponen dari rumusnya. UN itu adalah sebutan untuk suku ke N, ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan keterangan UN itu suku ke N, A itu untuk suku pertama. Jadi suku pertama ini boleh A, boleh U1, itu nilainya sama, ya. Kemudian N adalah banyak suku dan B adalah beda suku. Nah, beda suku ini adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Boleh saja dia U2 kurang U1 atau U3 kurang U2, atau bentuk umumnya adalah UN kurang 1, gitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Untuk nomor 1, minus 97, minus 94, minus 91, dan seterusnya.
Pertanyaannya adalah tentukan nilai suku ke-51. Bisa saja memang barisan ini kita lanjutkan sampai ke suku ke-51, tetapi akan lebih praktis kalau kita menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, langkah pertama adalah kita mendaftar apa-apa saja yang diketahui di soal untuk kebutuhan rumusnya. Nah, yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama adalah minus 97. Kemudian beda sukunya. Kita cek beda sukunya ini dari minus 97 ke minus 94. Itu berapa beda sukunya itu? Itu dia plus 3. Nanti kalaupun misalnya kamu mengambil dari selisih dari minus 94 ke 91 itu juga dia plus 3. Jadi kita simpulkan bahwa beda sukunya adalah 3. Kalau positif kita buat positif, kalau dia misalnya negatif kita buat dia negatif. Kemudian N sama dengan 51 karena yang ditanya memang U51, berarti N-nya sama dengan 51. Yang ditanya sama kita adalah berapa nilai U51. U51 sama dengan titik-titik tanda tanya. Yang ditanya adalah nilai dari U51 atau suku ke-51. Oke, kita biasakan menulis ulang formulasinya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka U51 sama dengan, silakan substitusi suku pertamanya, minus 97 tambah N, N-nya adalah 51 kurang 1 kali beda sukunya adalah 3, sama dengan minus 97 tambah 51 kurang 1 itu 50 kali 3, sama dengan minus 97 tambah 150. Ini nilainya sama dengan 53. Suku ke-51-nya dari barisan yang diberikan adalah positif 53. Jadi kalau kita lihat suku pertamanya tadi negatif, karena dia terus ditambah-tambah 3, maka semakin kita lanjutkan sukunya maka nilainya semakin positif, nilainya akan semakin besar. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ada suatu barisan, dia diawali dengan 111, 109, kemudian 107 dan berikutnya. Pertanyaannya, tentukan nilai suku ke-61. Kita ulangi langkah yang sama dengan menuliskan apa yang diketahui. Yang pertama itu adalah nilai suku pertama. Suku pertamanya adalah 111, kemudian beda sukunya. Ini yang harus kita teliti. 109 ke 107. Nah, berarti itu selisihnya adalah minus 2. Maka boleh kita buat beda sukunya adalah minus 2. Karena yang ditanya adalah U61, maka N sama dengan 61. Kita tulis kembali formulasinya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U61 sama dengan suku pertamanya 111. 111 tambah, kita substitusi N-nya, 61 dikurang 1 kali beda sukunya minus 2. Sama dengan 111 tambah 61 kurang 1 berarti 60 kali minus 2. Sama dengan 111 positif 60 kali minus 2. Positif kali negatif berarti nilainya negatif. 120 sama dengan 111 kurang 120 adalah minus 9.
Berarti suku ke-61 dari barisan tersebut adalah minus 9. Kalau kita cek, awalnya suku pertamanya 111, kemudian ke suku berikutnya semakin berkurang 2, ke suku berikutnya semakin berkurang 2. Nah, artinya kalau kita perpanjang itu barisannya, maka nilainya akan semakin negatif. Oke? Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan mengenai barisan aritmatika untuk bagian pertama. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap